Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini adalah video tutorial SketchUp untuk materi 12, yang dimana nanti sampai minggu ke 13 nanti ya, mungkin Pak Reza mungkin baru bisa masuk di minggu ke 14. Nanti kalian akan mencoba membuat sebuah eh, 3D dari sebuah dena. Ini adalah tutorial tentang pembuatan 3D itu tersebut. Kemarin udah saya sampaikan beberapa hal juga untuk proses pembuatan 3D melalui Dena AutoCAD dengan cara mengimport gitu ya. Jadi teman-teman pertama itu pastikan dulu data AutoCAD-nya. Eh, Pastikan dulu Dena AutoCAD kalian itu sudah dibersihkan ataupun dirapikan sehingga saat kita memplotting ke 3D itu lebih gampang gitu. Jadi misalkan beberapa teman-teman kan ada menggunakan ML gitu ya atau multiline. Nah, di beberapa multiline itu dia harus dieksploit terlebih dahulu teman-teman sehingga eh, nantinya saat kalian mengimportkan ke DWG data DWG kalian ini ke SketchUp itu tidak terjadi kehilangan beberapa dinding gitu ya multiline-nya ya. Sehingga kita harus mengeksplor dulu data auto kita atau dirapikan ya. Nah, seperti nama, kemudian berapa dinding multiline-nya kita hapus saja ataupun dieksplor. Jadi kita blok dulu sebuah dena kita semua, kemudian kita pilih ketik aja di auto kita shortcutnya explode gitu ya. Nah, kemudian kita sudah masukkan input explode tadi, baru di set as. Nah, di save as ke mungkin ganti contoh rumah tinggal satu, save-nya di save gitu ya. Kemudian setelah di save kita tinggal, nah maaf sebelum itu kalau misalkan kalian men-save, dipastikan AutoCAD ataupun misalkan SketchUp kalian itu 2018 atau 2016 atau 2000 di bawah 2021, sedangkan AutoCAD kalian 2021, save as-nya itu harus dipilih dulu file types-nya ke AutoCAD 2013 minimal gitu ya. Nah, ataupun maksimal 2013. Jadi coba diklik 2013 kemudian save lagi aja. Kemudian kalau misalnya sama ya ditekan yes. Kurang lebih begitu untuk kita sebelum mengolah ke SketchUp. Nah, kita kembali lagi ke data SketchUp-nya sama seperti pada umumnya ya tinggal kita buka SketchUp-nya terlebih dahulu dari SketchUp-nya, kemudian sudah SketchUp dibuka, tinggal kita masuk ke menu file. Dari file itu kita masuk ke import. Dari import itu kita pilihlah file DWG yang kalian sudah rapikan di AutoCAD. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi udah menduplikasi tampilan 1:1 dari dena kalian. Nah, itu tergantung kalian mau menggunakan sistem yang mana. Seperti kalau yang kita temui di Stupa kemarin, Pak Reza mengajarkan bahwa menggunakan skala gitu ya. Dari AutoCAD-nya diplot masukkan gambar dena kalian, kemudian dimasukkan kemudian diskalatiskan, kemudian baru dimasukkan ke dalam kalian plot dulu satu-satu di AutoCAD, kemudian masukkan ke dalam SketchUp kalian. Tapi ini udah anggapan dena kalian udah jadi ya, tinggal membentuk sebuah 3D-nya. Kemudian dari dena yang seperti ini, kita coba bikinkan dulu dia sebuah penampang gitu ya, ataupun lantainya, ataupun side-nya. Kemudian tinggal kita push aja menggunakan P gitu ya, pull ke bawah gitu. Apply ini lantainya ataupun side-nya nanti kita coba bikin ya gitu ya. Kemudian dari semua ini kita blok semua, blok menggunakan klik kiri gitu ya di blok, kemudian kita klik kanan, kemudian make group sehingga menjadi sebuah satu kesatuan sehingga dia walaupun kita move kemana dia tetap ikut gitu ya. Nah, dari proses ini kita tinggal mengplot dinding-dindingnya ataupun lantainya ataupun misalkan contoh kalau mau seperti yang Pak Reza lakukan juga bisa misalkan contoh kayak gini per per ini ya jadi per kawasan gitu.
terus diangkat juga bisa, silakan gitu ya. Misalkan ini juga saya kurang nyaman seperti itu, tapi kita pakai plot dinding aja misalnya kayak gini, dinding kemudian diangkat satu-satu, atau juga bisa sih kalau misalkan mau cara Pak Reza kayak gini, plot kemudian tipus ya, pelat lantai itu ketinggiannya misalkan 10 10 cm anggaplah, kemudian kita offset di sini dia itu 150 atau 15 cm, kemudian diangkat dengan ketinggian 4 meter, bisa bisa juga kayak gini, tapi kan nanti kita akan bingung untuk masalah pintunya berapa berapa. Saya kurang suka menggunakan offset seperti itu, jadi saya lebih nyaman menggunakan seperti ini ya, maaf. kita bikin kita bikinnya jadi detail by detail gitu ya, jadi jangan terlalu ngoyo, jadi kita bikin 1000 aja, dibikin dindingnya, kemudian nih ada garis dihapus saja, jangan sampai ada grup di dalam grup gitu ya, jangan ada garis lain di grup dinding ini. Dan kalau misalkan ini ada dinding lagi, bisa kita ginikan 4000 titik koma 150 berapa nih, maaf, segini 4000 titik koma 150 nih udah, kemudian tinggal di pull lagi aja, kelebihan malah ya di sini, berarti saya ambil 4000 koma 150, kemudian tinggal di pull aja garisnya sampai sini, itu sampai kusen. Dan disitu nggak ada dinding, kemudian di sini ada dinding lagi, kita pull aja sedikit seperti ini, kemudian di sini juga kita sesuaikan aja, tinggal di 4000 titik koma 150 gitu ya, baru di pull ke bagian sini, tapi jangan ditutup bagian kusen pintu kalian. Nah ini untuk segini, kemudian di sini juga ada itu dinding lagi, tinggal dibikinkan saja 4000,150. Memang agak kelihatannya agak lama, tapi lebih lebih kelihatan aja, lebih detail per detail gitu, jadi tidak ada yang kekurangan ataupun kelebihan gitu. Jadi di kemudian kalau sudah nih grup ya, anggaplah dinding, nanti kita jadikan sebuah satu kesatuannya, paling jelas harus di grup dulu. Kemudian dari ini tinggal kita bikinkan lagi aja dinding baru gitu di bagian sini, masalah, kemudian ketik 4000 dan kita naik ke grup lagi nggak masalah, dan di sini tarik di sini aja, kalau bisa pas dia 150 silakan, kita edit aja sini, di double klik ya saat mengedit, kalau sudah dalam grup dia sampai warna hitam seperti ini, kita baru bisa mengedit dia, mengedit grup tersebut gitu sampai ada dia seperti ini warnanya kurang lebih. Jadi tinggal teman-teman isi aja dinding-dinding yang kalian plot tadi di 4000,150 gitu ya. Kemudian kalau sudah tar seperti ini, udah tinggal di kita juga ginikan saja kalau yakin. Nah, dia nggak di dalam grup. Nah, lihat dia itu nggak masuk ke dalam garis grupnya. Makanya harus hati-hati juga saat kita memasukkan garis. Jadi sini 150 titik koma 4000. Kalau udah nih, juga dia tidak sesuai sama garisnya. Kenapa itu? Nah, tidak ada garis lebih di bagian sini, makanya harus dihapus.
diperhatikan hati-hati saat kita membuat sebuah eh, garis ataupun bidang di objek yang sudah di grup. Jadi harus hati-hati aja, pelan-pelan ya, nggak usah terburu-buru ya, 3D-nya. Yang penting dia nanti saat kalian selesai udah rapi gitu, nggak yang pusing lagi harus kalau ada yang revisi, kalau yang ada yang butuh direvisi nggak akan terlibat saat eh, saat apa sih, saat kalian ngedit-ngedit lagi gitu, atau ada yang salah bisa gampang untuk ngeditnya. Ini 150,000. Nah nih hati-hati juga garisnya tidak kena nih gitu ya. Hati-hati saat kita mengambil sebuah garis. Atau kalau paling nyaman sih ya kayak gini, tinggal di pull aja. Ini juga bisa tinggal di push garisnya. Itu juga bisa kalau misalkan nggak mau yang kayak tadi, kan ini diginikan, diginikan kemudian di push ke atas juga bisa. Itu yang mana yang paling nyaman aja, tinggal kalian sesuaikan saja gimana. Misalkan yang ini ya, misalkan ada sebuah jendela. Ini jendela kita bikin, kita angkat dia, anggaplah ketiganya itu 1 meter. Kemudian kita grup, kita bikin ini ada sebuah kusen sini, tinggal pull juga. Oh, misalkan ketinggiannya itu adalah 90 cm. Nah, agak ribet. Kemudian di grup juga nggak apa-apa. Atau misalkan gini deh, ini juga opsi sih, tapi karena kalian ini menduplikat biar dinding jendelanya itu bisa sama ataupun sebutannya itu saya tambahin lagi di sini, misalkan saya tambah nggak tinggi deh jendelanya 1 meter lagi. Nanti saya kasih opsi kedua, cara-cara kedua, tapi ini cara yang biasa sering digunakan, saya sering gunakan juga. Ini juga bisa menggunakan seperti ini gitu ya. Kemudian tinggal kita bikin lagi aja di sini, digerakkan saja seperti biasa maksudnya. Misalkan ini ketebalannya berapa, 60, kita bikin juga 60 anggaplah. Kita menggunakan uh, sebuah kusen kayu apa ini tuh gini. Kemudian kita blok aja semua dindingnya ataupun kok kusennya di blok, kemudian interface with section, kemudian pilih aja semuanya. Kemudian ini kita export, udah tinggal kita rapikan aja gitu ya. Juga bisa sebagai opsi kalau misalkan kalian mau pakai cara yang tadi satu-satu gitu ya, piece by piece bikinnya. Ini juga bisa digunakan seperti ini, tinggal dihapus-hapus saja garis-garisnya ya, kalau shortcutnya kan B gitu. Bisa di shortcutnya ini, pilih ini ya untuk menghapus. Jadi kita hapus semua garis yang kira-kira kayak gini, yang berlebih gitu. Kita hapus saja, emang agak repot, tapi kalau udah tipikal jendelanya tinggal kita lock lagi, make a, jangan make a group, kita bikin make a komponen. Jadi kita bikin jendela tipe 1 gitu ya, bisa juga. Misalkan jangan deh, nanti dulu Ctrl Z dulu karena kita belum memikirkan sebuah, tapi lebih baik kita tulisnya kusen gitu ya. Jadi kalau kusennya yang salah kita tinggal ngedit kusennya aja, make komponen kita tulis kusen 1.
Kemudian kita bikin sebuah jendela, nggak usah yang terlalu detail-detail banget ya teman-teman. Kita bikin ketebalan dia itu 5 aja atau 0,5 cm. Yang tebal-tebal kita ambil garis tengah, atau kadang kan jendela itu ada yang tengah atau yang ke depan gitu ya, tinggal tergantung kalian. Kalau misalkan dia depan, bikin aja garis kayak gini, rectangle, ini yang depan, ada yang tengah, ada yang dalam, nggak tergantung kalian mau pakai yang mana. Tapi saya biasanya kalau yang ini di dalam tengah gitu ya. Ini kemudian kita kasih ketebalan 0,5 cm, kemudian kita tekan B ya, pilih itu B itu buat munculin material, komponen dan lain-lainnya. Kita bikin dia itu adalah di sini namanya glass. Glass kaca. Nah, ini kita bisa kita bikin dia sebuah komponen. Komponen kaca jendela satu. Kalau ini saya hapus, jadi saya bikin satu aja, tinggal saya copy gitu ibaratnya ya. Oh, jadi belum. Ntar. Isinya dia tembus pandang. Oke. Jadi dia otomatis ngikutin. Kalau misalnya saya ngedit satu di jendela ini, misalkan dia yang jendela satunya juga ikut otomatis berubah gitu ya. Itu untuk si komponen. Kemudian dari kusen ini kan kita udah bikin kusen ya. Kusen itu kita masukkan ke teks. Ya, kita tinggal tambahkan dia itu di sini kusen. Kemudian kita tambahkan juga kaca. Nah, kusen ini kita blok dulu, atau di sampai itu tinggal kita yang di solid entity info nya kita masukkan dia kusen. Jadi saat saya matikan kusennya dia akan mati. Nah, kemudian kacanya kita masukkan juga, kita pilih dulu kacanya, kemudian uh, saya masukkan dia di entity info kaca. Saat saya matikan kaca dia akan mati juga. Nah, tinggal kalau sudah ini tinggal kita tambahkan sebuah dinding aja. Jadi tinggal kita ambil dinding sini, potong gitu ya dari grup sebelah, tinggal kita naikkan. Nah, ini juga bisa. Atau ini nggak mau nih, mau digabung sama yang ini, tinggal kita intersection with export aja dulu. Kalau nggak, push, push, baru di grup ulang, itu juga bisa. Bisa pakai intersection. Jadi udah satu nih, ini tinggal ditambah sebuah dinding lagi ke bagian sini. Ini juga ditambah sebuah dinding lagi ke bagian sini. Kemudian nih tinggal kita potong lagi. Potong lagi, kemudian kita masukkan. Nah, dia otomatis sudah menjadi sebuah dinding yang utuh. Nah, ini juga bisa menggunakan penerapan seperti ini. Tinggal kita maju-majuin aja dindingnya satu. Dan yang ini tinggal gini kan. Kalau kita tinggal kita push aja. Tinggal kalian fill aja isinya. Itu yang bikin ribet ya itu tinggal kalian harus teliti aja saat membuat 3D-nya. Jangan sampai ada kesalahan sehingga nanti banyak ulang-ulangnya. Kalau ngulang-ulang bakalan makan waktu lagi. Jadi dipastikan 3D yang kalian bikin itu sudah benar. Itu karena dia tidak nempel nih. Hati-hati juga dengan garis-garis seperti ini. Ya, diperhatikan juga garis-garis yang tidak tempel ke dinding atau grupnya tidak tempel. Nah, kita masukkan ke grup, tinggal kita kayak gini kan, kita gabungkan kolomnya, dindingnya, dinding satu. Dah. Kemudian tadi kita udah bikin nih di jendela satu, tinggal kita copy aja seperti ini. Nah, masuk di sini juga. Kapan kita grup lagi aja deh. Kan udah komponen, tinggal kita grup aja antara kaca dan kusennya. Tinggal kita copy jendelanya ke bagian samping.
Tinggal dindingnya kita masukkan lagi dia seperti ini. Nih, kalau misalkan diedit, misalnya satu edit ya, dia yang bagian sana juga bakalan terhapus. Kalau misalnya akan saya edit, ya, supaya dia bersih aja, biar dia clean gitu ya kelihatannya. Nah, udah. Dan ini tinggal dindingnya nih, tinggal saya edit, set gitu ya. Ini juga tinggal saya setting, saya potong maksudnya, kalau setting, saya potong kayak gini. Nah, misalkan mau tambah ventilasi ya silakan, berarti kan kita tinggal memotong garis yang ada di sini. Berapa nih panjangnya? 160 ya, berarti 1 meter 60 atau 60, dia itunya kita bikin 800 deh. Ketinggian 10, bikin 20 cm aja, itu 660,200. Kapan gini misalkan kita mau bikin, atau digedein lagi 400. Ini tinggal disesuaikan aja sama desain kalian gimana. Dan di sini tinggal kita bikin, kita mau samain dia itu 60 juga, kita pakai offset aja di sini di dinding ini. Set dia itu 60 biar sejajar. Offset, atau mau nyatu sama ini, atau ya di apalah, nggak mau dempet sama itunya pak, oh ya udah tinggal kita naikkan sini, kita kasih jarak aja berapa, misalkan 100. Nah, garis bantu gitu ya, tinggal di sini aja 1660,300 misalkan, sebagai garis bantu. Ini tinggal kita offset, nah kita offset 60, tinggal kita push ke kan belakang, udah kayak gini misalkan gitu. Ini contoh aja ya, tinggal kalian eksplorasi sendiri aja. Misalkan mau tambah-tambah sendiri, ya udah ditambah, misalkan ada, oh ternyata dari jarak sini ke sini saya 300, ada sebuah garis, garis lagi 60 di sini di 180,60, misalkan gitu. Misalkan ada eh jadi ada garis lagi dia kayak gini misalkan, nah, tinggal advert saja misalkan. Nah, misalkan kayak gini, ya silahkan aja kalau mau ada aksen-aksen tertentu di kusen kalian atau di ventilasi kalian, itu tergantung kalian aja. Nah, itu eksplorasilah sesuka kalian. Ini saya cuman membantu kalian untuk menyelesaikan 3D-nya gimana sih supaya dia menjadi sebuah bangunan yang utuh. Nah, itu tugas kalian. Jadi misalkan ini ya tinggal dinaikkan aja, dipotong, tinggal dinaikkan ke bagian atas. Ini tinggal di garis yang ini, di grup ini ya dihapus-hapus aja biar kelihatan dia clean. Nah, gini, ya kan? Ya tinggal edit-edit aja sendiri. Misalnya kalau kusen ini mau dibikin grup sendiri juga bisa. Agak ribet juga kan kalau misalkan kita dia belum jadi satu sebuah grup yang utuh. Kalau misalnya saya ini ngedit, misalkan tadi kan ini enggak saya grup ya, saya hapus aja nyatu sama dinding ventilasinya. Saat saya mau ngedit akan ribet gitu, mengganggu dindingnya juga, akan menghancurin dindingnya. Kalau misalnya dia udah terpisah enak, nanti dindingnya tinggal menyesuaikan aja, nggak akan merusak dinding-dinding di bagian sini. Nah, enaknya juga sama ini kan, kalau itu opsi dindingnya terpengaruhi, ini nggak terpengaruhi, itu ventilasi jendela yang lainnya. Nah, itu ya makanya fungsi grup itu juga penting untuk pembuatan 3D gini ya. Nah, tinggal ya fill lagi aja isi dinding kalian 4000,150, 4000,150, tinggal dipulat push lagi aja sampai garis kusen kalian. Nah, ini karena jendelanya tipikal, tinggal kita copy aja menggunakan M control gitu ya, atau copy gitu. Ada ketinggian, halo, yang lain lagi ngajar, sinilah.
Ya, oh gitu. Oke. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Misalnya kan agak repot ya. Sesuaikan dulu aja dengan derajat 0 gitu. Tinggal klik aja. Dan misalkan taruh ini belum saya copy ya. Jadi tinggal copy gitu. Segini udah taruh dulu aja di situ. Kemudian tinggal kita rotate dia jadi 0 derajat angle-nya. Tinggal kita sesuaikan lagi ketinggiannya. Tinggal kalian sesuaikan lah ya gitu ya. Paling enaknya berapa lah dihitung gitu, tingginya berapa. Misalkan 1000, oh ya udah. Potong di sini tingginya adalah 1000. Ini garis bantu aja. Eh, ini dihapus. Yang dihapus deh. Maaf. Ini udah kayak gini. Terus segini. Ini baru dipindahin aja ke sudut sisi sini. Dan ini tinggal dipotong lagi. Tinggal kayak gini. Sejajarin. Bagian sini tinggal kita potong lagi juga sama. Ya guys. Jadi sistemnya tinggal mainin di dindingnya aja gitu ya. Kalau misalkan kalian itu, tapi yang paling jelas jangan jangan kalau dinding ya komponen itu ya grup dinding atau komponen dinding jangan digabung-gabungin sama yang lain. Kalau jendela jendela, kusen kusen, atau kaca-kaca kalau mau lebih bikin lebih detail lagi saya kaca mati kacanya aja yang mati gitu kan, atau kusennya hilang kusennya aja yang hilang gitu. Enaknya grup itu buat supaya dia kelihatan lebih rapi. Kemudian yang di sini misalkan gini aja, saya dinding ini ada di sini, tinggal kita bikin sini, maaf di dalam grup dulu, dan kayak gini baru diangkat dindingnya, tinggal dihapus. Nah, jadi ini tinggal bikin pintu-pintunya aja nanti kan. Ini juga berarti nanti edit dulu dalam dindingnya, diedit, kemudian kita bikin di sini, tinggal kita sejajarin sama ininya, hapus. Ya sejajar tuh, hati-hati kalau yang kayak gini. Kenapa? Karena dia di sini nih nggak kena dengan garis persegi itu, nggak sejajar gitu ya, makanya dia salah. Saat saya potong tadi dia hilang garisnya, saya potong dia nggak akan, karena garisnya rapi. Hati-hati juga saat membuat hal-hal kayak gini. Misalkan yang ini tadi dalam edit dalam grup dulu, pastikan dia di dalam grup baru di edit, kemudian dihapus. Ini juga dindingnya masih terpisah ya, jadi kita gabungin aja jadi satu kesatuan. Misalkan yang ini tinggal kita pilihkan aja nih, tarik dindingnya, kemudian segini hapus. Ini garis sini hapus. Nih kenapa dia di sini hilang, karena tidak sejajar, lihat kan. Nah ini harus diperbaiki dulu, jangan sampai sekalian salah meletakkan, bikin kotak yang gak rapi gitu. Jadi pas waktu gabungin antara dinding ke dinding dia, nah ini kenapa saya nggak bikinnya di dalam grup, hati-hati juga tuh. Nah, dalam grup dulu, pastikan dia nempel sudut sama sudutnya pas, baru ditarik ke bagian atas ini, sini dah. Dan tinggal yang bagian sini kita bikin, kita bisa menggunakan, kita edit aja garis di sini. Kita bisa menggunakan namanya itu freehand juga bisa, atau kita gunakan mana ya, saya juga lupa. Kita gunakan line aja, kita bentuk sendiri sini garisnya, tapi hati-hati
ya harus presisi gitu ya, jangan sampai ada garis yang berlebih atau yang keluar. Nah, sehingga membentuk ini tinggal kita masukkan ke sini, tinggal kita potong seperti ini, udah jadi. Kemudian yang ini juga jendelanya misalkan kita bikin lagi sendiri, ini kita tinggal jendelanya kita bikin lagi aja ya, nggak boleh dalam grup ya. Ini beda, berarti kita bikin kusen yang kedua, tipe 2. Tinggal kita bikin kusen tipe 2. Nah, cara gimana? Tinggal kita polyline aja di luar grup atau garis saya freehand ya. Nah, hati-hati nih, saya nggak sampai habis garisnya. Saya harus diperhatikan juga, garisnya harus rapi, jangan sampai garisnya nggak rapi. Ini kemudian sini, sini. Ya, dia udah bentuk garis, kita tarik aja ke bagian sini. Nah, ini seharusnya nggak setinggi itu kan, jadi kita bikin aja dia tinggi jendela ini berapa tadi, saya bikin tulisannya 1900 ya, berarti saya tarik 1900 ke sini, kemudian saya group, tinggal saya angkat 1000 ke atas, apa karena ada dinding ya yang saya bikin di sini. Nah, dindingnya tinggal kita copy aja, maaf, kita bikin kusennya dulu aja ya biar gampang saat prosesnya. Nanti kalau udah ada itunya nanti agak ribet. Tinggal saya bikin lagi 1009, ya 1100. Tinggal saya tinggal saya angkat dia ke atas ya, pastikan dia garisnya hijau, kemudian uh, garis Z-nya gitu ya, jadi saya naikkan dia 1000, maaf ke samping ya, pastikan garisnya biru. Kalau dia biru gini, pastikan dia sampai itu, berarti dia tegak lurus ya, 1000 dan baru kita bikin dindingnya menggunakan garis ini. Nah, bikin garisnya dinding di dalam grup karena kita pengen dia satu kesatuan. Nah, ini pastikan, nah ini kan garisnya berlebih kan, nah itu hati-hati juga jangan sampai salah titik antar titiknya. Nah, ini belum dapat nih berarti sini, kemudian ke garis sini, nah dapat baru. Ini juga nggak dapat nih, salah, jadi tinggal di hapus saja, jangan khawatir, kita balik ke titik ini lagi, tinggal ambil ke titik sini. Nah, udah benar, baru tinggal kita naikkan dia ke bagian 1000, angkat 1000, kemudian garis ini kalau kita hapus dia hilang karena dia sudutnya miring gitu. Nah, udah tinggal kita bikinkan sebuah, ini kita tinggal copy aja garisnya, kita Ctrl V ke sini, Ctrl V di sini, tinggal kita Ctrl V, ini tinggal kita K aja ya teman-teman, tinggal kita move ke bagian sini sehingga dia sejajar dengan titik. Nah, harus sejajar ya, pokoknya harus rapi gitu bikinnya ya. Kalau nggak rapi tinggal kita naikkan 60, tinggal kita make a group lagi, tinggal kita naikkan dia ke, ambil bagian sudut atas supaya dia pas waktu kita mengcopy udah pas sama bidang yang di atas. Nah, udah rapi ya kan, udah rapi ya kusennya. Tinggal kita grup antar grup ini tinggal kita explode aja. Nah, kalau kayak gini kan, kenapa kita dia langsung hilang kayak gini, karena kita tidak menggunakan intersection with, nah, tapi kita menggunakan interface with section. Nah, di intersection with section dulu, baru di grup lagi, kita baru explode, kita baru bisa menghapus setiap garis yang berpotongan. Tapi ya kalau agak kecepatan ya, tapi semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan atau yang saya bikin. Kurang lebih ini ya, tinggal dirapikan aja garis-garisnya sehingga dia clean gitu ya. Kemudian ini tinggal kita make komponen, itu kita tulis saja kusen 2.
Kusen 2 ini tinggal kita tambahkan di sini kusen 2. Kusen 2 tinggal kita masuk, kita blok, kita pindahkan dia ke kusen 2. Di sini tinggal kita matikan kusen 2. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Dan kita bikin kaca sini. Kacanya tinggal kita kasih ukuran aja 0,5 meter. Tinggal kita group. Tinggal kita pilih sini kaca. Udah masuk ke dalam kaca. Oke. Dan tinggal kita masukkan material. Oke. Kalau kita matikan kaca. Oke. Ini kaca. Saya kaca. Kita matikan. You can. Ini udah saya masukkan tag belum ya? Oh, ini untag dulu deh. Misalkan saya masukin dia sini. Saya masukin kaca. Saya matikan kaca. Not hide. Aneh. Oke, bentar. Kaca itu ada berapa sih? Pintu, kusen 2, kusen, kolom, kaca, jendela 2, jendela 1. Oh, ntar deh. Kalau yang nggak penting itu mungkin kita hapus saja. Ini nggak ada yang hilang kan? Ini beberapa tag ini nih karena kenapa ada tag ini? Ini kita hide-kan aja dulu. Kalau misalkan kalian hide itu dia jendela-jendela yang sini itu akan hilang yang di contoh DNA kalian nih. Tuh, karena dia ada layer dari grup kalian. Nah, gimana supaya dia bisa masuk ke tag kaca? Kalau kaca saya matikan, oh, dia masuk kusen. Kalau kaca yang saya matiin, oh, oke. Kenapa? Saya tahu nih. Saya aktifin lagi, karena dia dalam satu grup, jadi saya harus klik kacanya lagi. Saya masukin dia ke kaca. Oke, oke, udah selesai. Tinggal saya masukin lagi ke sini, blok lagi, masukkan lagi ke kaca. Kemudian saya masukin sini, udah masuk ke kaca. Yang sini juga saya masukin juga ke kaca. Tinggal saya matiin. And you cannot hide current tag. Oh, maaf. Jadi harus maaf guys. Kenapa dia nggak bisa di itu? Karena saya sedang tak. Saya matiin dulu. B lagi. No section. Default free. Info. Bentar ya. Info saya jadinya hilang. Jadi harus saya tambahkan sendiri di info. Terus nih. Nah, ini tagnya ini kita ubah ke untag, kemudian jangan. Ini tetap kita ubah ke kaca. Nah, kita balik lagi. Tinggal kita ke entity info. Kita tinggal ke text. Tinggal kita matikan kaca. You cannot hide current tag. Maksudnya apa ya? Kok nggak mau dia? Oh, maaf. Nih. Nih, saya sedang menggunakan ini, maaf. Nah, nih, ada pensil kan di situ. Tuh, jadi harus saya ubah dulu dia ke untag. Gimana ya? Supaya dia ke untag. Soalnya jadi kaca dia. Bisa rekam. Nah, dia balik ke kolom praktis jadinya. Oh nih, jadi tinggal saya ubah ke untag lagi aja. Takutnya ini udah jadi ke dinding semua nih.
Oh, maaf. Jadi masih antek ya. Jadi kenapa saya tadi tidak bisa agak lama ya saya? Karena saya tadi itu di teksnya itu pensilnya itu ada di kaca. Jadi saya tidak bisa meng-highlight semua kaca saya yang ada di sini. Misalnya saya udah pensilnya udah saya pindahkan ke antek, jadi tinggal bisa saya hide semua tuh kaca yang ada di teks saya. Itu jadi agak kerepotan juga. Kenapa? Karena tadi pensil yang di sini dia ada di kaca, di tag kaca gitu ya. Jadi maaf ya. Jadi ada sedikit kesalahan. Ini nggak masalah. Nah, tinggal ini sama aja balik lagi ke sini. Eh, tinggal saya copy lagi aja sebenarnya. Saya sini tinggal saya bikinkan garis dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, ini hati-hati garisnya nggak rapi, jadi diperhatikan juga saat kalian membuat sebuah garis. Jadi harus presisi dan rapi sehingga tidak ada kesalahan saat bikin 3D-nya. Jadi rapi gitu bikin 3D. Daripada kalian buru-buru bikinnya langsung, jadi nggak bagus. Mending kalian bikinnya maksimal gitu. Ini tinggal maaf ini karena nggak bisa di delete ya, karena dindingnya kayak gitu. Udah, tinggal ini kan udah di grup, tinggal kita bikin sama ya kayak tadi. Tinggal kita bikin kayak gini. Ini harus rapi garisnya, pastikan. Nah, pastikan juga harus di dalam grup saat kita membuat garis ini. Set ya, satu-satu. Pastikan juga sampai garisnya rapi. Ya kita angkat aja sampai dia 4 meter. Nah, udah jadi sebuah dinding besar gitu ya. Nyatu dia. Nah, ini tinggal masukkan grup lagi, kita bikin lagi sebuah dinding, tinggal kita pull. Ini tinggal dihapus saja garisnya biar dia rapi, gitu nyatu, seolah-olah nyatu. Kemudian yang ini, nah ada jendela yang harus kita bikin. Berarti kan ini apa kita dalam grup lagi. Nah, ketikkan garisnya, tinggal kita pull lagi ke atas 1 meter. Nah, dia udah masuk ke dalam sebuah grup. Ya nggak? Oke. Kemudian kita aja nih sini yang jendela tadi lupa saya grup lagi. Ini jendela kusen. Nah, ini kita grup biasa supaya saat saya kusen 2 saya hide tetap bisa gitu ya. Jadi kayak gini kurang lebih. Kemudian saya tekan lagi supaya dia transparan bisa terlihat ya, teman-teman. Tinggal saya tarik P, anggaplah kita bikinnya 1900. Kayaknya dihilangkan aja, tinggal kita group ya, kita angkat dia ke atas, kemudian kita ke lagi, ini tinggal kita copy aja ya, ke bagian samping, kemudian kita tinggal ini copy aja, saya lebih suka copy gitu ya, tinggal Ctrl V, taruh di bagian sudutnya, tinggal naikkan 60 atau 6 cm. Nah, tinggal dibikin grup lagi, jangan sampai dia nggak di grup. Nah, kemudian ini kita ambil bagian atas supaya saat kita mengcopy dia udah pas dengan sudut paling. Nah, gitu. Kemudian garis ini tinggal kita blok semua, interface with selection. Kemudian garisnya kita blok lagi semuanya yang kosen-kosennya, kita explode, baru kita hapus garisnya satu per satu yang kira-kira bersinggungan supaya dia clean gitu ya garisnya, nggak ada garis-garis seolah-olah dia menyatu jadi satu bidang gitu, nggak digabung. Nah, gini jadi rapi gitu. Nih udah tinggal kita make komponen, blok semua, make komponen ini jadi kusen 3. Nah, dan kita masukkan dia ke dalam entity info kita, dia masuk ke kusen 3. Mana kusen 3 kita ya, saya bikin belum kusen 3. Nah, di sini berarti harus nambah lagi teks namanya kusen 3. 3 kita tinggal masukkan dia di kusen 3. Saat saya masuk hilangkan kusen 3 dia hilang. Oke. Nah, dan tinggal kita bikinkan kaca aja yang menonjol lah atau
kaca yang tengah, bebas lah yang mana ya, kaca yang mau kalian mau ini midpoint, pastikan dia di midpoint, senyaman kalian midpoint, kemudian tinggal kayak gini, tinggal kasih dia ketebalan berapa, saya 0,5 cm aja, micro, kemudian dia masukkan ke dalam entity info kaca. Nah, saat saya hilangkan kaca, dia akan hilang juga. Nah, tinggal kalian kasihkan dia aja, tinggal kalian kasihkan dia. Di sini juga ada nih komponen yang sudah kalian bikin-bikin, dia masuk ke dalam sini juga. Ada kusen, udah ada desain-desain kalian gitu, secara tidak langsung udah pernah ngedesain gitu. Tinggal masukkan dia material kaca. Oke. Nah, ini jendela. Maaf, dia kusen ini nyatu ya sama kusen pintu. Berarti harus, nah harusnya di sini. Nah, intinya. Berarti kusen jendela ini dia menyatu dengan kusen pintu. Dia harus dibikin satu gini. Nah, jadinya. Ya nggak? Ya kan? Nah, di sini gimana supaya dia ini tinggal kita jadi kita bikin dia itu explode aja dulu. Yang ini kita udah jadikan komponen, kita edit, kita explode aja, nggak usah jadiin komponen, kita groupin dulu karena saya baru lihat di sini dia. Nah, gimana supaya nah, gimana supaya jendela kita ini mengkopinya kita gampang supaya dia nggak harus rotate pada tinggi, tinggal kita klik kanan, uh, tinggal flip along with red, dia akan balik arah. Kalau red itu dia mirror gitu ya, itu bisa kalian gunakan juga flip along with red. Jadi saya ulang lagi, di sini misalnya saya copy M gitu ya ke sini, tinggal saya klik kanan, flip along with group red gitu, tapi itu harus di dalam grup gitu ya, jadi dia dalam grup, kalau nggak grup nggak bisa. Nah, ini tinggal kita masukkan lagi dindingnya di sini, tinggal kita foto ya, tinggal kita bikinkan sebuah sini kayak gini nih, tinggal kita push lagi aja. Nah, udah yang di sini tinggal kita bikinkan lagi di sini 60 ya, 150, titik koma 60 karena dia tebalnya 60. Tinggal kita gabung di sini kayak gini. Beda ketinggian nih malah. What happened nih? Oh, tenggelam. Maaf. Maaf guys. Tenggelam pantesan. Ini tenggelam nggak Pak ya? Aduh. Nah, ini hati-hati juga ya yang hal-hal kayak gini. Ini kadang-kadang suka kejadian. Kolom-kolomnya mendep gitu. Terus kayak sejajar sama yang ya. Nah, ini gampang. Tinggal di push aja dari bawah. Nah, sejajarin lagi. Gitu. Itu ya. Kemudian kacanya juga gampang. Jadi push aja ke bagian atas karena udah ada objek juga kan. Pilih sini gitu, pasin sama bagian sana. Kalau udah tinggal kita sini, tinggal di push lagi ke bagian sini. Apa nggak sejajar ya? Kemudian yang ini pada sini sama ini kusen ini kita explode aja. Ini juga kita explode, tinggal dihapus saja, tinggal dirapiin,
Lalu kita jadikan dia sama ini komponen gitu. Kusen 3 ya siapa apa ditimpa aja. Ini udah jadi kusen 3. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke tag kita, apakah kusen 3 akan hilang? Oh, tentu saja akan hilang. Jadi tinggal disesuaikan aja ya teman-teman ya. Jadi jangan pusing-pusing, jangan ribet gitu. Tinggal kalian sesuaikan aja. Nanti untuk bikin pintu ya tinggal dibikin aja. Pastikan juga kita saat mengeditnya masukkan ke dalam grup sini. Nah, pastikan juga dia garisnya enggak melebihi. Tinggal kita push saja ke bagian sini. Tinggal ini garisnya kita potong. Pastikan ya dia jadi satu grup sama grup ini. Tinggal kita naikkan ke sini. Kita rapikan. Ini juga kita rapikan. Ini kita rapikan. Nah, ini udah hampir setengah nih. Denanya lumayan gede kan. Nah, tinggal kita masukkan lagi ke grup, bikin dindingnya lagi. Nih, tinggal di pull lagi ke atas. Rapikan lagi. Nah, ini kan karena di jendela sama ini jendela ini sama, tinggal kita copy aja. Nah, gini lah itu ya. Tinggal kita copy aja 1 meter 1000 di sini. Garis bantu. Nah, 1000 ya. Nah, di sini garis bantunya. Bikin garis ini, tarik sini ke bagian oke. Oke ya. Nih, tinggal pindahkan dia ke bagian si nah, pastikan dia ke sini. Nah, kemudian tinggal ya dimainkan lagi aja dindingnya. Nah, situ ada pintu ternyata. Sini juga tinggal dipotong dulu, baru di pull lagi, push ke atas sini. Ini tinggal dipotong lagi garisnya, tinggal naikkan ke atas. Nah, tergantung kalian yang mana yang paling nyaman kalian gunakan, gunakan. Yang ini tinggal kita explode, tinggal masuk, tinggal di sini. Ini tinggal kita Ctrl X saja. Ctrl X itu buat mengcopy dalam, tinggal paste. Nih, sini, pindahkan dia ke bagian sini. Sehingga dia menjadi satu kesatuan grup gitu ya. Ini tinggal kita tambahkan sini kayak gini, kayak gini, ini kayak gini. Maaf, copy dulu. Sini, sini. Jangan dihapus. Hapus saja. Iya. Maaf. Sini. Kalau kita reverse face saja. Dia kalau warna misalnya warna biru dia reverse face saja. Reverse face. Nah, itu garisnya tumpang tindih itu. Tumpang tindih masih itu saling timpaan jadi dia garisnya warna biru di situ. Udah nih. Udah jadi tinggal bikin pintu-pintunya aja. Sama lantai nanti kan terheran gampang bikin lantai. Nah, tinggal kalian oh di sini dalam masih ada. Bikin lagi yang dalamnya dulu deh. Yang dulu rapiin. Nah, udah dinding-dindingnya udah. Nah, tinggal bikin ini aja. Bikin di sini ada beda ketinggian berarti ya. Nah, hati juga sama WC sama itu juga ada beda ketinggian. Kadang-kadang kalau kalian bikinnya tuh satu aja kayak gini untuk buat lantai, terus di pull, misalkan dia 50, nah, itu juga kadang-kadang salah. Hati juga untuk ketinggian lantai WC atau ada ketinggian lantai. Nah, itu coba diperhatikan juga untuk hal-hal seperti itu. Tinggal bikin pintu. Pintu gimana? Tinggal sama aja. Misalkan ambil garis tengah misalnya sini. Garis tengah kayak ini.
Bila di misal di sini garis tengahnya. Atau bikin ini dulu tebalannya ada, bikin aja berapa ya, Wahyu paling bikin aja dia sekitar 5 cm, 5 cm misalnya 10. Tinggal kita ambil garis tengah, misalkan mau di kreativitaskan lagi silakan, misalkan crop di sini mau dibikin dia ada, ini saya bikin pintunya agak tekan sini 300, sini ya 400. Nah, 250, sini juga 250 misalkan. Ini saya bisa bikin bulat gitu, misalkan di sini dia 50 aja, sini 50, 50. Ini bisa desain kalian masing-masing lah ya, ini karena cepet-cepet aja. Misalkan di grup dulu, atau nggak mau di grup nanti juga, anggaplah itu kita bikin gagang gitu ya, misalkan redo sini apa ya, saya copy, jadi saya copy aja deh, ini hapus, ini hapus, jadi tinggal saya hapus aja, misalkan ini 20, 20 misalkan 20, bisa dihapus, ini harus bergaris misalkan ya, sebagai contoh aja ini, atau yang kalian bagus yang mana silakan lah buat eksplorasi masing-masing, tinggal di copy aja ke sini, misalkan dia 250, kita tinggal di grup lagi, back ke grup, copy sejauh bel tengah aja, garis tengah, kontrol 250. Nah, dan di sini kan pintu ini kita bikin aja lagi di sini pintu 1, tinggal masukkan dia di sini pintu 1, kan ditambah lagi gagang pintu kalau mau bikin terpisah gitu ya. Udah di sini masukkan dia ke gagang tuh, kalau itu bisa dihilangin gitu ya. Nah, tinggal di masukkan aja material, misalnya menggunakan kayu wood, ini ya mau pakai metal, atau misalkan mau dibikin lebih detail gitu, di sini ada lispang atau itunya, ya silakan lah, pintar-pintar kalian lah ya. Di sini ada tambah 10, nah tahu lah ya, pintunya dibikin sekreativitas kalian lah ya. Ini harus pintar-pintar membuatnya. Nah, misalkan ada kayak gitu ya silakan lah, tergantung kalian mau ditambah ventilasi kayak tadi silakan tambahkan lah. Nah udah gitu ya, kemudian anggaplah pintu-pintunya udah, kalau mau bikin pintu satu ya sama aja, didemonstrasiin lagi. Kayak ini juga ya, misalkan ini kelihatan nggak pintu dua ya dibikin lah, misalkan ini cuma karena ada garis saja, misalkan ini mau dibikin kayak rektang terpisah, bisa, semuanya bisa kalau kalian mau. Misalkan di sini bikin aja 30, nah di sini juga mau bikin, saya ambil sini, kalau saya push misalkan kayak gitu ya, bisa, bisa belakangnya juga pak mau dibikin terpisah kayak gitu tadi, bisa juga.
gali. Pastikan dia garisnya juga. Tuh, garisnya biru gini. Nah, udah terbelah dua tuh. Tinggal ditambahkan ini, misalkan tadi ini sama ini. Nah, copy ke bagian belakang. Hati juga yang ngopi-ngopi garis kayak gini, kadang-kadang nggak simetris. Jadi disesuaikan saja masing-masing ya teman-teman. Nah, dibikinlah sekreativitas masing-masing kalian. Misalnya ini ya di reverse saja. Saya garisnya warna biru. Saya ditambah di sini 30, 10 aja bagi dalam. Udah. Jadi dia pintu yang dua gini. Tadi sini yang bikin di dalamnya juga mau bikin. Ini tambah. Hilang malah. Silakan ini deh, kayak gini. Taruh sini dulu. Silakan sini. Flip face. Nah, ini flip along with. Nah, dengan flip along. Kalau kayak gini flip along with blue dan green. Nah, udah nih. Kalau dia kayak gitu, flip along with green. Karena lihat sudut garisnya ke arah mana ya. Nih, jadi udah ada gitu ya. Tinggal uh, tinggal kalian isi-isi aja pintunya gimana bikinnya. Aduh, contohin dulu saya contohin deh, males lah. Kurang lebih gitu lah ya. Nah, tinggal kalian anggaplah ini udahlah pintu-pintunya sudah keisi semua. Saya bukan tutorial yang handal, tapi tinggal kalian sesuaikan. Misalkan saya mau ngasih tahu extension untuk bikin atap yang cepat, anggaplah dia udah ya semuanya ya, anggaplah saya nggak mau bikin yang terlalu rapi, tapi ini udah rapi hitungannya. Tinggal kalian tinggal ya sesuaikan aja. Misalkan ini kamar mandi ya dibikin lagi lah kotaknya buat ini berapa ketinggiannya. Kalau kamar mandi kan mungkin agak turun daripada biasanya, awalnya 200 dijadiin turun 5 cm jadi 150, misalkan cuma jadi 100 saja, baru dibikin grup gitu. Dan kemudian ditambah tulis di sini lantai. Ada. Dan baru di sini tinggal kamu masukkan nah ya, lantai menggunakan tile. Misalkan dia tilenya ini aja. Dia tinggal dimasukkan ke entity info. Nah, entity info kalian. Nah, ini masukkan dia lantai. Gitu. Pas waktu saya masukkan di tag, lantainya hilang. Nah, kemudian sama bagian sini kita juga bikinkan juga dia sebuah lantai. Depannya lantai
Misalkan dia ini lantainya sama ya, udah digabungin aja. Misalkan sini tadi 100, ini 200, ini 150, beda dengan senti. Dia tinggal di bikin garis, ini bikin garis, dah panjangin ke sini, tarik aja sampai pojok. Nah, ini dia dibikin bikin rapi lagi karena dia misalkan anggaplah ini ketinggiannya agak sama gitu. Nah, ini tarik ke sini. Jadi ada beda ketinggian. Maaf, yang ini juga harus di. Nah, ini bikin juga garis dulu. Ah, ah. Nah, jadi beda ketinggian tuh. Ada WC, WC ada tingginya. Ini ada tingginya, nggak sembarangan bikinnya lantai-lantainya saja aja. Nah, itu juga yang salah. Bikin sebuah 3D. Coba diperhatikan ya teman-teman. Jangan sembarangan bikin lantainya. Nah, kayak gini, masukkan lantainya, kemudian sini. Itulah ya intinya, tinggal kalian sesuaikan. Oh ternyata lantai yang di bawah ini cuman 50 tingginya, lebih turun lantai bawah. Udah disesuaikan lagi juga. Ini dibikin grup lagi, grup. Grup, jadikan dia masukkan ke dalam tag lantai, lantai. Lantai. Nah, materialnya diubah, misalkan lantainya agak beda. Mananya yang nih, bagus nih. Nah, ada tinggal kita sesuaikan lagi. Nih, tinggal kita bikinkan lagi segini. Wah, terus lagi misalnya dia cuma 50 tingginya. Nah, itu ya. Kemudian dipotong garisnya ini. Aduh, didorong dia isi semua ruangannya dengan ini kalian dengan apa sih lantai kalian. Nah, ini disesuaikan juga sama tinggi lantai kalian. Jangan salah-salah ya. Nah, ini kan lebih tinggi jadi kelihatan ya. Nah, udah bikin tinggi lantai tapi nggak dibikin gitu. Itu juga gawat tuh. Dipotong juga berarti mau. Oh, nah, kepanjangan nih. Ini potong ke bagian sini. Ini kayak gini. Potong, baru di fill dia. Nah, memang agak repot, tapi inilah yang benar gitu bikin tadi ini. Jangan asal-asal gitu ya, teman-teman. Nah, ini tadi kan saya agak aja masih ada yang kurang nih. Itulah fungsinya. Terus teliti dicek satu-satu benar-benar jadi orang pun melihat gambar kalian nggak pusing gitu. Kalau orang udah pusing dari gambar 3D udah berantakan, pas waktu orang sekalian ngeditnya juga pusing gitu. Itu yang salah. Jadi pas waktu masukin ke Lumion atau masukin ke itu juga enak, materialnya udah nggak, udah per masing-masing objek gitu. Apalagi Lumion, Lumion paling sensitif gitu untuk masalah material objek-objek ini. Kalau objeknya beda, bakalan beda juga materialnya. Jadi satu gitu. Dia akan paham sendiri deh kalian kalau misalkan mau coba cara langsung ini nggak bikin grup-grup gitu. Silakan, nanti akan ketahuan kenapa saya ngasih tahu kalian harus di grup. Jadi saat udah masuk tempat tinggi ya udah nggak kelabakan nanti jadi ngedit kawasan, ngedit bangunan tinggi. Misalkan sistem ini aja kalian belum paham. Misalkan anggaplah lantai sama ya udah. Nah ini dipelajarin lah dari video ini ya. Saya cuma mengajarkan ini. Kalau pusing ya ditonton lagi aja videonya. Terus diterapin aja di DNA kalian masing-masing.
Misalkan dia di sini, misalkan di sini juga ada teras, ya bikin aja terasnya. Saya segini. Nah, saya ada ketinggian juga, misalnya 50 juga bikin 50 di grup juga. Sini lantainya diisi juga sama, dipotong dulu, juga dipotong, yang baru di sini, sini kan, nih, kayak gini, baru disesuaikan lagi, tarik garis ke sini, dan bikin ke sini, baru diisi lagi, hapus. Baru diisi ke bagian sini kita, sini. Kemudian yang ini tinggal ditarik lagi garis, memang agak ribet lah, tapi hasil yang didapatkan worth it gitu ya, gak buang-buang waktu. Saya pusing sendiri gitu. Nah, tinggal yang tinggal yang ini garis ini diangkat ke bagian sini. Nah ini kenapa? Karena ada garis tumpang tindih ya, di reverse face aja nggak masalah. Jadi hapus, hapus, dah. Semuanya udah di fill, tinggal di grup lagi, tinggal di grup, di lantainya disamain aja. Dah, ya. Nah, udah, tinggal dibikin aja berapa ketinggian atap nih kalian. Misalkan saya ambil lah dari garis atapnya dari sini aja nih, copy ya garis-garis pojoknya, usah pusing, di gitu ya, garis pinggir-pinggirnya di kontrol aja, tahan kontrol, tapi sambil tinggal dipindahin ke bagian ini, diginiin ini dari sini, tinggal Ctrl X, keluarin dari grup, tinggal bikin, nah takin, kemudian tarik ke atas, misalkan bikin aja dia itunya adalah 100, ini ke grup, itu aja ini. Kayak gini, misalkan gini. Ya, ini ada beberapa extension. Extension itu adalah sebuah uh, cara gampang untuk membuat sebuah atap. Misalkan ini atapnya agak rumit gitu ya. Saya tambah 3000 lagi. Tinggal klik aja, misalkan bagian atasnya adalah tinggal saya klik ini, read. Ini karena atap saya agak kacau, jadi dia bentuknya aneh, jadi kayak gini. Jadi harus dirapikan karena sudutnya terlalu banyak ya bangunan saya. Jadi harus disesuaikan. Tapi kurang lebih mostly bisa menggunakan automatically clear height ini. Tinggal biasanya atapnya yang rapi aja ya, tapi yang kalau nggak rapi ya kayak saya tadi. Nah, jadi saya klik sini, saya klik di sini. Ntar saya explore dulu deh. Explore, ya, sini, explore lagi. Ini saya refresh dulu. Nih, tinggal saya klik ini. Tapi kan kacau gitu ya. Ya itulah kelemahannya kalau misalkan desain kita bentuknya aneh.
Kalau misalnya kayak gini ya tinggal menyesuaikan aja, tapi gimana? Misalkan yang atap catnya yang depannya segini deh. Misalkan atap ini aja yang dia menggunakan atap pelana. Sisanya menggunakan atap dak. Nah, silakan kayak gini. Tapi kalau misalkan bentuk-bentuk yang aneh, misalkan ini baru ditambahin, misalkan kayak lagi ini. Nah, dia kacau karena bentuknya juga nggak simetris. Bisa diredo lagi. Undo, 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 undo refresh. Tuh, jadi dihapus saja. Nah, jadi dia kurang lebih kayak gini, jadi dak aja gitu di bagian depan. Atau misalkan yang mau di depan ini tetap tetap ada, cuman yang bagian ini ya bingung mau diapain, bisa juga. Jadi saya hapus dulu cekaternya. Ini gini, misalkan ini yang kita bedakan sendiri garis atapnya. Ini kan gini, di sini gini. Bisa juga, tinggal kalian pilih garis atap yang ini aja. Cuman kayak gini sampai ada bintik kayak gini, tinggal klik ini. Sudutnya 30 derajat udah sesuai. Overhangnya kita bikin 1 meter, jarak antar dari atap sini, dari atap sini ke sini itu 1 meter overhangnya. Bikin, iya iya iya. Nah, sini kita bikin. Nah, coba ya bisa nggak ya? Hmm. Oke, ada garis, oh, bukan di sini ada dua gitu. Jadi dia nggak bisa. Jadi misalkan dari awal dia kayak gini, apa aja? Coba ya, sekali lagi. Nah, kurang lebih kayak gini. Atap rumah kalian. Jangan sampai ada garis di sini. Tadi ada kan ada garis saya di sini. Jadi jangan sampai ada garis. Ya, gimana supaya kalian bisa menambahkan extension ini? Ya caranya, ini bentuk atapnya bisa banyak kayak gitu ya. Misalkan bentuknya kayak gini deh. Misalkan, misalkan saya copy, saya refresh dulu. Saya angkat sini misalnya 4 meter. Saya angkat juga 4 meter. Nah, dari sini semua ini saya jadikan atap bisa. Gitu. So, otomatis jadi sebuah garis atap. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan oleh kalian. Gimana caranya? Kalau bahasa basi kita tinggal buka aja namanya itu extension SketchUp di sini. Tinggal kalian cari aja 1001 bit SketchUp ini. Mungkin linknya saya bisa kalian searching aja misalkan Google gitu ya. Google uh, 1001 extension SketchUp. Tinggal kalian cari di SketchUp Warehouse aja, bukan namanya SketchUp Warehouse. Extension ini ya, tinggal kalian cari aja 1001 bit tower freeware gitu. Salah, tinggal kalian klik ini. Nah, tinggal kalian download aja, tapi pertama-tama kalian harus login dulu akun SketchUp-nya ya. Nah, tinggal kalian bikin aja gratis. Dan extension ini juga gratis. Dan bisa kalian download masing-masing di laptop kalian. Kemudian cara penerapannya di dalam SketchUp gimana? Tinggal kalian buka dari download itu udah kalian download ya, misalkan di tempat download. Nah, kalau udah ada bit ini ya. Kemudian gimana cara supaya kita bisa memasangnya ke dalam itu? Tinggal kita SketchUp, buka SketchUp-nya, klik window, klik extension manager, tinggal install extension, kemudian masukkan dia ke dalam ini sehingga akan otomatis nanti timbul seperti ini. Nah, ini seperti sebenarnya banyak ya untuk bikin jendela gratis, opening jendela gratis, kolom gratis, tangga. Nah, itu banyak sekali. Tinggal kalian coba-coba aja.
Contohnya, saya kasih satu contoh lagi fungsi dari sleepy satu ini. Saya mau bikin, ini saya explode aja, bikin rangka atap. Misalkan saya mau bikin sebuah rangka atap dari, nih, misalkan ini ya, saya blok dulu, tinggal kalau saya klik ini, tinggal kalian sesuaikan aja. Kalau dia 50 itu 5 cm, saya pengen jadi 40 cm aja. Ini ya, udah ada nih jenisnya. Kalau RW itu yang mana, kemudian ada DW, RD itu yang mana, itu disesuaikan aja sendiri, sesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Kemudian RS itu panjang jarak antar itunya berapa, saya ubah jadi 400 saja. Purlinnya itu yang mana, ini purlin ya, PW, tinggal kalian coba aja. Dan purlin space-nya saya ubah jadi, saya klik ini, tinggal kalian tahu sendiri itu nanti. PS-nya saya ubah jadi 1200 deh. Kemudian saya klik create. Otomatis dia akan membentuk sebuah rangka tab kalian. Tinggal dihapus saja, misalkan kalian udah ada nih. Nah, tinggal yang ini, rangka-rangka ini tinggal sesuaiin aja. Mau letaknya di mana, agak dibawahin dikit ya dibawahin sedikit. Nah, itu kurang lebih gitu ya teman-teman. Jadi udah tinggal yang ini, yang garis lama ini, kalau misalnya kalian mau bikin side plan, anggaplah ini uh, plan kalian, tinggal dibikin aja, tarik bawah, disesuaikan sama garis side plan kalian. Misalkan ini mau dihapus, ya dihapus saja. Kemudian baru dibikin garis side plan kalian sesungguhnya. Tarik misalkan 100 saja. Bikin grup, lalu di setting side plan kalian sama yang sudah kalian bikin di AutoCAD. Udah tinggal di fill aja sendiri, misalnya ini ada apa, naikkan dia cuman 10 0,1 cm. Kemudian dia oh ternyata di situ adalah rumput, mana rumput. Nah ya, landscaping misalkan, ternyata dia adalah rumput ya, tinggal taruh rumput. Oh di sini dia ternyata pekerasan. Nah, misalkan bikin lagi lah pekerasannya, di duplikat lagi sama kayak tadi. Misalkan ini pekerasan sejauh ini. Oh, ini ada garis. Ya, kan garisnya nggak sejajar. Harus sejajar juga. Misalkan garis ini deh, saya bikin. Jangan dibikin di dalam grup. Misalnya kayak gini, saya duplikat sini, ke sini, ke garis ini, sini, sini. Aduh, nggak rapi tuh. Ya kan? Ada garis timpa-nimpa nih. Masuk peta aja lah ya. Kalau lebih contohnya nih, tinggal di up lagi. Tinggal kalau mau bikin tuh bisa soalnya. Cuman waktunya udah banyak. Saya habiskan untuk menerangin itu. Tinggal grup aja, pilih batu gitu. Oh mau dikecilin batu-batunya supaya dia sesuai dengan skala. Oh ini diubah aja, tinggal diedit, tinggal diubah, disesuaikan sampai bentuknya kurang kurang lebih sama dengan bentuk batu yang ada di lapangan. Nah, silakanlah bereksplorasi tentang bangunan kalian. Nah, ini bisa digunakan dihapus. Nah, jadi rangka-rangkanya pun bisa kelihatan itu. Nih, sedetail itu udah enak banget untuk bikin atap gitu ya. Oke, anggaplah mau rangka baja ya tinggal disesuaikan aja puringnya tadi segala macam gitu ya. Nah, itu bisa kalian manfaatkan masing-masing. Silakan dikerjakan dan kalian menyesuaikan dengan tutorial ini. Harapan saya bisa baik ya gambarnya, bukan tiba-tiba kalian langsung bikin aja nggak pakai grup. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, misalkan tadi saya mau hilangin, ini dindingnya belum saya masukin ke dalam tag ya, misalkan saya tambahkan di ke tag, apa ya, saya ulang lagi sedikit tambahan dinding. Ini, maaf, saya balikkan ke sini, saya tambahkan dia dinding valid. Kenapa invalid? Karena udah ada. Oke, saya masukkan dia ke entity info deh. Entity info saya masukkan dia ke dinding.
tagnya tinggal ya udah, tinggal kita misalkan ini bisa kita edit, oh di sini tinggal edit sini dihapus gitu, misalnya plafonnya tinggal kita edit aja nih, oh plafon tinggal tambahin aja backdrop, tinggal tambahin plafon, tinggal masukkan entity infonya plafon, udah kemudian sini ada plafonnya, kita matiin dulu deh ya, nggak penting, masukin juga ke dalam plafon aja ke di sini ternyata tadi ya tiba-tiba kusen karena tadi tergabung ke dalam intinya, tinggal kita ubah aja plafon udah hilang. Kemudian yang garis atap ini tinggal kita blok aja semuanya, make group, tambahkan tagnya di sini apa, angka atap, tinggal masukkan ke entity info kalian namanya rangka atap, tinggal lihat gitu, enak. Lantai juga, lantai ini mana, nah itu juga disesuaikan kayak lantai, udah ini juga masukkan ke dalam lantai. Nah, udah saya pin saya tadi jendela itu satu hilang gitu ya, itu satu kusen tiga hilangin semua. Ini ya, gagang dihilangkan. Nah, ini ada nih tambahan sedikit tadi karena belum masuk ke dalam sebuah tag ataupun layer. Nah, silakan digunakan, manfaatkan pemanfaatan layer ini karena untuk penunjang kalian juga di stupa-stupa lanjutnya. Sehingga tidak ada kesalahan saat kalian kesalahan, jadi gampang untuk mengedit-edit dari 3D kalian. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk materi 3D SketchUp. Silakan dieksplorasi masing-masing, bentuk ventilasi, jendela itu tergantung kalian, menurut kalian. Tapi harapan saya kalian jangan sampai terbiasa untuk menggunakan web namanya 3D Warehouse. Itu gampang banget gitu ya. Udah ada beberapa desain. Tapi menurut saya itu akan bikin kalian bodoh saat kalian terpaku banget gitu menggunakan 3D, menggunakan 3D Warehouse. Misalnya carilah sebuah jendela. Mungkin bisa menggunakan referensi ini, tapi usahakan kalian bikin sendiri gitu dulu. Dicoba. Nanti misalkan kalaupun mau pakai yang ini, seenggaknya diedit dulu lah atau dibikin versi kalian gitu ya. Bisa ambil objek ini, di-download gitu ya, diedit sedikit lah ataupun ada perubahan. Kadang-kadang juga walaupun kalian copy ini sama dena kalian nggak sesuai, misalnya ukuran di sini dia adalah 60 sedangkan yang di file yang kalian download itu mungkin lebih besar atau lebih kecil, yang sering terjadi kalian melakukan scale, jadi kalian saat men-scale jendela ini seperti yang kata Pak Reza sebelumnya, nah, ukurannya jadi nggak sesuai ataupun jadi kayak kelihatan gepeng. Nah, itu jangan sampai terbiasa, itu akan bikin kalian malas juga, makanya lebih baik walaupun biasa aja mending kalian bikin sendiri ataupun dimodifikasi untuk 3D warehouse-nya. Jadi itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.